Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan Lu MU. Ketika seorang hakim paruh baya perlahan berjalan ke lapangan terbuka, sorak-sorai yang memekakkan telinga segera meletus dari galeri tontonan. Sorakan itu ditekan oleh tangan hakim sampai perlahan-lahan menjadi tenang. Juri paruh baya ini melihat ke sekitar tempat itu sebelum berkata dengan suara yang jelas, semua siswa, setelah eliminasi dan seleksi awal kemarin, ada 174 dari semula 300 peserta yang tersisa hari ini. Dari jumlah ini, 50 nama yang memiliki kualifikasi untuk masuk akademi dalam harus lahir hari ini. Baiklah, sekarang waktunya untuk kompetisi kualifikasi. Kami akan mulai. Pesaing manapun yang namanya telah dipanggil, harap masuk arena secepatnya. Setelah waktu yang ditentukan selesai, kami akan menanganinya saat Anda menyerah. Hakim paruh baya tidak bertele-tele. Setelah memperkenalkan aturan kompetisi, dia perlahan mundur ke kursi juri di lapangan terbuka. Saat ini, 2 nama dikeluarkan dari kursi juri. Kelas Yuan kelas 3, Luo Fu. Kelas Yuan kelas kelima, Geli. Begitu mendengar nama-nama itu dibacakan, keduanya yang sudah siap langsung melintas dan melompat turun dari gardu pandang. Mereka dengan mantap mendarat hampir seketika di arena dan saling memandang. Percikan keluar dari mata mereka. Doki dari elemen yang berbeda keluar dari tubuh mereka dengan cara yang bergejolak. Doki yang kuat menutupi tubuh mereka berdua, membentuk 2 jubah Doki yang sempurna. Meskipun kedua orang itu, yang telah naik ke arena, tidak dapat dibandingkan dengan individu luar biasa di dalam akademi seperti Baishan dan yang lainnya, mereka setidaknya memiliki ketenaran. Oleh karena itu, gelombang sorak-sorai terdengar dari galeri tontonan saat keduanya naik ke atas panggung. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi dan bertahan hingga putaran kedua, paling tidak, dianggap memiliki kekuatan menengah ke atas dalam akademi luar akademi Jianan, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. 2 orang di arena berasal dari kelas Yuan. Salah satunya menggunakan elemen angin yang lincah dan elegan, sedangkan yang lainnya mengkhususkan diri pada elemen tanah yang berat dan tenang. Yang satu fokus pada ketangkasan yang gesit, yang lainnya dengan keterampilan pertahanan yang mantap. Kekuatan antara keduanya tidak jauh berbeda dan cocok dengan elemen yang berbeda. Pertarungan ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang panjang dan berlarut-larut. Realitasnya juga begitu. Sejak kompetisi dimulai, siswa afinitas angin itu berubah menjadi bayangan yang berulang kali melintas di sekitar lawan, menggunakan keunggulan lincahnya. Telapak tangannya rumit karena secara langsung mengenai poin mematikan lawan. Namun, serangannya mungkin tajam tapi lawannya bukan ahli pengobatan. Tubuhnya seperti batu yang menyentuh tanah. Dengan sumber kekuatannya yang besar, dia dengan pahit menahan dengan afinitas dasar Doki, dikenal karena ketahanan pertempurannya yang panjang. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan bahwa meskipun dia tampak dirugikan, serangan tajam lawan dikurangi menjadi menghasilkan kerusakan minimal. Pertarungan yang kejam dan sengit di medan pertempuran, di mana satu menyerang dan satu bertahan, menarik sebagian besar mata stadion. Banyak tangisan dan sorak-sorai berulang kali berkumpul bersama, akhirnya membentuk sesuatu seperti guntur yang bergema tanpa henti di langit di atas tanah terbuka. Sepertinya Luo Fu memiliki peluang bagus untuk menang. Xiaoyan bersandar di sandaran kursi dan berbisik sambil tersenyum, sambil menatap pesaing itu, yang menggunakan harga terkecil untuk mengimbangi serangan lawannya. Bukankah dia ditekan oleh Geli? Xiao Yu bergumam di samping. Serangan Geli itu mungkin tampak ganas, tapi jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama, Doukinya pada akhirnya tidak akan bisa mendukungnya. Dengan mengamati warna Doukinya,
Saya pikir metode Qi yang dia latih bukanlah kelas yang sangat tinggi. Metode Qi kelas rendah tidak dapat mendukung pengurasan ini untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Luo Du bahkan belum banyak bergerak dari posisi awalnya sejak awal pertarungan. Setiap kali dia melakukan kontak dengan serangan lawan, kakinya akan sedikit gemetar. Itu adalah tindakan yang membelokkan gaya ke tanah. Meskipun metode pertahanan ini agak kikuk, itu masih memungkinkan dia untuk menyelamatkan banyak dou Qi yang tidak perlu untuk dihabiskan. Karena itu, jika Geli tidak memiliki gerakan membunuh yang terlalu kuat, serangannya mungkin secara bertahap menjadi lebih lemah setelah 30 pertukaran lagi, sampai dia dikalahkan. Sun Er di samping menjelaskan sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar Sun Er menjelaskan secara rinci, tidak hanya Xiao Yu mengangguk, tetapi bahkan Xiao Yan juga merasa agak heran saat dia menatap gadis itu. Ini karena dia bahkan tidak melihat pertempuran dengan detail seperti itu. Aku ingin tahu kelas apa yang telah dicapai gadis ini setelah pelatihan selama 2 tahun ini. Namun, kupikir dia seharusnya tidak lebih lemah dariku. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia mengira kecepatan latihannya selama 2 tahun ini sudah cukup bagus. Sungguh tak terduga gadis ini bahkan lebih tidak normal. Namun, hanya memikirkan kekuatan faksi misterius di belakang Sun Er, yang bahkan ditakuti oleh Yao Lao, dia juga menjadi tenang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bakat pelatihan Sun Er tidak lebih lemah dari miliknya. Selain itu, dia berlatih metode Qi kelas tinggi yang dibuat khusus sejak masa muda. Dia juga tidak kekurangan semua yang disebut pil obat langka, dan bisa memanggil mereka dengan tangannya. Itu secara alami jauh lebih baik darinya. Selama Xiao Yan membiarkan imajinasinya menjadi liar, situasi pertempuran di dalam arena akhirnya mulai berubah. Murid bernama Geli itu tampaknya tahu bahwa dia akan mendapat masalah besar. Karena itu, setelah serangan liarnya berlanjut beberapa saat, dia akhirnya mengurangi kecepatan serangnya. Namun, tepat ketika dia mengurangi kecepatannya, Lufu itu, yang tidak bergerak seperti kura-kura bersembunyi di dalam cangkangnya, tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Serangan Dou teknik Wei yang tajam, yang sangat berbeda dari sifat pertahanan elemen dasar, mengguncang lawan sampai dia dipaksa untuk berulang kali menarik mundur lebih dari 10 langkah hanya dengan satu serangan. Seteguk darah segar dimuntahkan dan Geli sepertinya telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir, mengalahkan lawan dalam satu serangan. CK, ini memang layak menjadi Akademi Jianan. Kualitas tempur para siswa sebenarnya sangat kuat. Tidak heran instruktur Ruoling benar-benar tidak menyukainya karena tidak memenuhi harapan saat dia ingin mengambil cuti. Jika bukan karena guru diam-diam mengajariku, hanya mengandalkan diri sendiri untuk meraba-raba pelatihan saya kemungkinan besar akan berarti bahwa saya benar-benar akan mengalami kesulitan untuk mengejar kemajuan pelatihan para jenius di akademi ini. Xiao Yan merasa heran saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat satu serangan yang digunakan Luo Fu untuk mendapatkan kemenangan. Xiao Yan menghela nafas sekali di dalam hatinya dan sekali lagi menempatkan perhatiannya ke arena. Setelah hakim mengumumkan kemenangan Luo Fu di tempat terbuka, kedua orang itu, yang memiliki perasaan yang sangat berbeda, meninggalkan tempat terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan berikutnya segera menyusul saat kompetisi mulai berjalan lancar. Persaingan yang tiada henti ini juga akhirnya mendorong suasana galeri, mengitari open ground, hingga mencapai air pasang. Sorakan yang memekakkan telinga mengguncang telinga orang-orang sampai mulai terasa sakit. Di mata Xiao Yan, perkelahian yang terjadi satu demi satu melintas, seperti kuda berjalan mengamati bunga. Xiao Yan memiliki kesungguhan yang meningkat terhadap Akademi Jianan.
Kompetisi kualifikasi ini secara kasar dapat mewakili kekuatan siswa tingkat atas di Akademi Luar Akademi Jianan. Dari perkelahian antara orang-orang ini, Xiaoyan samar-samar bisa melihat bahwa ajaran yang diadopsi Akademi Jianan terhadap murid-muridnya memang sesuatu yang sengit. Metode pertempuran antara para siswa jauh dari metode kuno yang dibayangkan Xiaoyan. Sebaliknya, mereka seperti veteran berpengalaman dalam pertempuran. Saat mereka bertarung, pandangan mereka tajam dan ganas. Selain itu, mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika tiba waktunya untuk melakukan pukulan ganas. Namun, orang yang benar-benar luar biasa pasti tidak akan terlahir dari menara gading yang lembut. Tanpa pengalaman tempur yang melimpah dan mata tajam yang kejam, seseorang tidak akan memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Akademi Jianan dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk membangun atmosfer semacam ini di dalam akademi. Akademi juga mengizinkan beberapa siswa memasuki wilayah sudut hitam setiap tahun untuk berlatih. Meski tindakan ini sangat berbahaya dan bahkan mengakibatkan akademi kehilangan sejumlah bakat luar biasa selama setiap sesi latihan, harus dikatakan bahwa para siswa yang berhasil kembali tersebut ternyata telah mengalami metamorfosis. Jenis transformasi ini tidak hanya ditampilkan dalam kekuatan mereka, tetapi lebih dari jenis perubahan dalam temperamen mereka. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping. Xiaoyan menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu dari instruktur Ruoling. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengangguk dan berkata, tidak heran. Daerah sudut hitam memang tempat latihan alami. Hanya saja saya tidak menyangka eselon atas Akademi Jianan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Itu adalah tempat di mana bahkan tulang seseorang akan dimakan. Para siswa yang pergi dan berlatih bisa memilih pergi sendiri atau berkelompok sesuai keinginannya. Namun, ada sedikit orang yang memilih pergi sendiri selain beberapa orang yang memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan mereka. Di sisi lain, jika seseorang memilih untuk membentuk sebuah grup, akademi akan mengirimkan seorang siswa akademi dalam untuk mengikuti setiap grup. Siswa ini akan bertindak sebagai pemimpin kelompok dan memimpin mereka untuk keluar hidup-hidup dari tempat latihan kejam yang dikenal sebagai wilayah sudut hitam. Mata instruktur Ruoling sedikit linglung saat dia perlahan berbicara. Baishan, Lu Mu, dan yang lainnya pernah memasuki wilayah sudut hitam dan mereka melakukannya sendiri. Karena itu, jangan meremehkan mereka. Xiaoyan mengangkat alisnya dan menatap ke arah Baishan di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini juga telah berjalan dan menemukan wilayah sudut hitam. Selama Xiaoyan dan instruktur Ruoling berbincang-bincang, kompetisi di arena juga secara bertahap mencapai akhir. Setelah pengumuman pemenang oleh juri, para kompetitor, dengan satu terluka parah dan yang lainnya menderita luka ringan, didukung oleh orang-orang saat mereka mundur. Putaran ke-38, Alchemist Department Lu Mu melawan Huang Class Sechon Class, Xiaoyan. Seorang juri dari kursi juri perlahan berdiri, dan berkata dengan suara yang jelas setelah melihat sekeliling stadion. Saat suara hakim jatuh, suasana berisik segera menjadi sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke arah Xiaoyan. Ada beberapa perasaan dalam tatapan itu. Tentu saja ada yang lebih tidak ramah. Sepertinya banyak orang yang menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimanapun, Lu Mu ini tidak bisa dibandingkan dengan Sue Beng dari kemarin. Kekuatannya dapat dianggap dalam 10 besar, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Terlebih lagi, kudengar dia mampu mengendalikan api yang memiliki kekuatan mematikan yang cukup kuat, karena dia adalah seorang alkemis. Dia adalah orang yang merepotkan, kamu harus berhati-hati. Instruktur Ruoling dengan lembut mengingatkan saat dia memandangi tatapan sekitarnya, yang tampak sombong. Selain itu,
Jika Anda ingin sepenuhnya mengakhiri jenis masalah yang mirip dengan apa yang dilakukan Baishan tadi malam, pertandingan Anda hari ini sangat penting. Xiao Yan gege, lakukan yang terbaik. Sun Er tersenyum cakep dan berkata dari samping. Bocah, lebih baik kamu tidak membuang wajahku. Jika kamu kalah dari orang yang merepotkan itu, kamu akan dibenci olehku. Xiao Yu melambaikan tinjunya dan memperingatkan. Aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum. Di bawah pengawasan tatapan semua orang, dia perlahan berdiri dan dengan lembut menekankan jari kakinya ke lantai galeri tontonan. Tubuhnya dengan lembut melayang dan mendarat di atas panggung. Tubuh lurusnya dan penguasa Xuan berat besar di punggungnya membentuk gambaran yang sangat misterius. Sesaat setelah Xiao Yan mendarat di arena, peluit yang jelas tiba-tiba terdengar di luar arena. Bayangan biru langsung menembus udara dan akhirnya menekan kakinya dengan lembut di sekitar pilar arena, sebelum jungkir balik di udara dan mendarat di dalamnya. Saat sosok berbaju biru itu menampakkan dirinya, tsunami sorak-sorai langsung meletus dari galeri tontonan di sekitarnya. Dari kelihatannya, ada banyak orang di Akademi Jianan yang berharap Lu Enyu mampu menekan dan mengalahkan Xiao Yan ini, yang baru saja tiba di Akademi, tetapi telah menunjukkan kekuatan yang besar. Pertarungan ini seharusnya bisa membuat Xiao Yan menampilkan semua batas tubuhnya. Orang Lu Enyu itu tidak seperti Sui Beng kemarin. Sudut mulut Baishan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia menyaksikan dua orang di arena dengan acuh tak acuh. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu, Xiao Yan, miliki untuk bersama dengan Sun Er. Berjuang, bertarung. Yang terbaik adalah kalian berdua bertarung sampai kalian berdua lumpuh. Dalam hal ini, Sun Er tidak perlu dirusak oleh Xiao Yan. Jika tidak, saya harus berjuang. Di sisi lain dari galeri pengamatan, wanita muda berpakaian merah melirik ke sekeliling hari ini, yang paling menarik perhatian saat dia mengerutkan bibir dan berkata, karena berbagai orang memiliki motif jahat di hati mereka, pertandingan, yang dianggap cukup penting bagi Xiao Yan, akhirnya akan segera dimulai. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.